Shalom, jumpa lagi dalam program Situ Persia 7 menit pelajari Alkitab. Kita akan membahas topik yang menarik hari ini, si penyesat di dalam gereja. Kita berdoa dulu. Tuhan Yesus, terima kasih. Kami mau membaca dan merenungkan firman-Mu. Tolong kami supaya kami dapat memahami dan dapat melakukan dalam hidup kami dalam nama Yesus. Amin. Ya, dalam program Situmpal yang lalu saya membahas tentang surat Yudas, siapa penulis surat Yudas, kemudian kapan ditulisnya dan tujuannya kepada siapa. Dan saya telah menjelaskan beberapa makna dalam surat Yudas. Yang pertama, bahwa Yudas memberikan semangat dan motivasi luar biasa kepada jemaat, bahwa jemaat yang percaya pada Yesus, mereka dipelihara, dikasihi, mereka dipanggil oleh Tuhan. Sekali selamat tetap selamat. Dan juga bahwa ternyata di dalam gereja ada penyesat-penyesat dan penyusup-penyusup yang masuk ke dalam gereja. Dan umat percaya atau jemaat diberikan warning supaya mereka menghadapi penyusup-penyusup itu dengan cara mereka harus tetap setia pada ajaran-ajaran yang telah dijelaskan oleh para rasul. Nah, apa ciri-ciri dari para penyusup atau para penyesat-penyesat, guru-guru palsu ini? Itu terambil dari Yudas ayat 5 sampai ayat yang ke-16. Nanti silakan membacanya di rumah. Yudas memberikan ciri-ciri dari para penyusup tersebut. Nah, ciri-ciri yang Yudas berikan ini, dia membandingkan dengan yang ada dalam perjanjian lama saat itu. Karena apa? Karena memang perjanjian lama saat itu sudah dipegang fix 39 kitab oleh orang Yahudi, dan itu juga yang dipakai oleh Yesus, murid-murid Yesus, dan diteruskan kepada gereja. Juga beberapa ajaran-ajaran yang beredar di dalam orang Yahudi dan jemaat saat itu. Nah, ciri-cirinya yaitu yang pertama dengan membandingkan dengan orang Israel yang diselamatkan dari Mesir, kemudian mereka dibawa menuju ke tanah Kanaan. Yudas menjelaskan bahwa orang-orang itu diselamatkan, namun di dalam perjalanan karena ketidaksetiaan kepada iman dan kepercayaan mereka pada Allah Yahweh, mereka dibinasakan di padang gurun. Jadi ciri-ciri yang pertama adalah penyesat-penyesat itu mereka tidak setia dengan iman yang diajarkan oleh para rasul. Kedua, para malaikat yang berada dalam kedudukan mereka, mereka tidak setia dan mereka menganggap dirinya hebat, mereka sombong, namun akhirnya mereka dihukum. Jadi ada pemberontakan dan kesombongan para malaikat, dan mereka akhirnya juga dihukum. Kemudian perbandingan selanjutnya adalah Sodom dan Gomora. Ya, Yudas menjelaskan bahwa Sodom dan Gomora melakukan tindakan-tindakan amoral, secara khusus secara seksual, hubungan seksual yang tidak wajar, ada homoseksual, ada dan yang lain-lainnya. Perbandingan selanjutnya adalah Kain. Kain adalah orang yang membunuh adiknya sendiri, Habel, karena iri hati dan dendam dan dengki yang merasuki di dalam hatinya. Itu juga ciri-ciri dari para penyusup atau penyesat-penyesat. Kemudian juga Bileam. Bileam adalah seorang yang diminta mengutuk orang Israel, namun dia tidak bisa mengutuk orang Israel, namun dia dengan licik dia membuat orang Israel akhirnya menyembah Baal Peor. Dan bukan hanya menyembah Baal Peor, mereka juga melakukan tindakan amoral secara seksual. Ada pelacuran bakti di dalam penyembahan terhadap Baal Peor itu. Lanjutnya adalah Korah yang menyombongkan diri, menganggap dirinya hebat dan dia melawan Musa. Dan mereka semua itu akhirnya dihukum
oleh Tuhan. Perbandingan-perbandingan yang diajukan oleh Yudas ini mau menjelaskan bahwa praktek hidup dari para penyusup tidak sesuai dengan ajaran para rasul. Ajaran mereka saat itu dipengaruhi oleh Gnostisisme, Gnostik, yang mengatakan bahwa tubuh ini nggak penting lagi, yang terpenting adalah hal rohani. Jadi jiwa itu atau roh itu yang penting. Nah, sudah percaya pada Tuhan Yesus, jadi sudah selamat menerima anugerah. Karena itu nggak apa-apa, karena tubuh ini binasa, udah tubuhnya terserah buat apa saja, buat dosa, melakukan perbuatan seksual yang tidak wajar, menghujat apa semua, melakukan dosa, tidak apa-apa karena sudah selamat. Nah, ini yang ditentang oleh Yudas. Yudas mau memberitahukan kepada jemaat bahwa ingat bahwa ajaran itu harus dihidupi oleh tindakan praktek setiap hari. Ketika orang tidak melakukan itu, ya sebenarnya adalah bagian dari para penyusup atau para penyesat itu. Nah, dan apa yang akan diterima oleh mereka itu? Dalam ayat yang ke-14 sampai ayat yang ke-16, Yudas mengatakan bahwa orang-orang itu akan menerima hukuman mereka sesuai dengan perbuatan mereka. Hidup mereka adalah sia-sia. Dan ada yang unik dari surat Yudas. Dia mengutip dari kitab-kitab yang tidak masuk dalam kanonik, 39 kitab perjanjian lama. Dia mengutip dari kitab Henok dan kitab wasiat Musa. Walaupun dia mengutip dari ajaran-ajaran di luar dari kitab-kitab perjanjian lama, tapi kitab-kitab itu pun mengandung hikmat Tuhan. Jadi tidak tertutup pemikiran secara khusus Yudas dengan kitab-kitab yang berkembang. Menurut dia bahwa ada banyak hal yang bisa kita pelajari dari kitab-kitab yang lain yang juga berwibawa. Apa yang bisa kita pelajari dari bagian ini, dari ciri-ciri para penyusup ini? Jadi yang pertama, bahwa ajaran itu harus sesuai dengan praktek hidup. Kita tidak boleh tidak setia kepada ajaran para rasul. Tidak boleh hidup dalam kesombongan, menganggap diri kita paling hebat. Dan kita harus menjaga hidup kita tetap kudus di dalam Tuhan. Melakukan kebaikan-kebaikan sebagai bukti bahwa kita telah diselamatkan. Dan itu adalah ucapan syukur kita kepada Tuhan. Dan orang Kristen tidak tertutup dengan adanya ajaran-ajaran yang universal, adanya hikmat-hikmat yang mungkin tidak berasal dari Alkitab. Ingat bahwa segala kebenaran itu dari Tuhan. Ketika kebenaran itu berasal dari hati nurani yang murni, itu dapat kita pakai di dalam kehidupan kita. Ada banyak ajaran-ajaran dari agama lain juga, dari kearifan-kearifan lokal yang bisa kita pelajari dan kita hidupi sebagai umat Kristen. Namun tetap Alkitab menjadi standar utama di dalam kehidupan kita. Nah, ada bagian penutup dari surat Yudas yang sangat-sangat indah, seperti permata yang luar biasa. Namun ikuti terus si tumpal bagian yang ketiga dari surat Yudas. Tuhan Yesus memberkati kita semua tetap teguh di dalam iman kita. Amin. I give you thanks.